Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman santri ngaji bin Aji dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mengkonsumsi laron ini halal atau tidak? Kebetulan di sini di Jambi sering hujan, masih sering hujan, dan setelah hujan biasanya laron itu banyak bermunculan. Malam hari banyak bermunculan karena ikut lampu ya. Laron ini termasuk salah satu jenis serangga yang biasa muncul pada musim penghujan. Jambi masih hujan, sering hujan. Ciri fisiknya laron mungkin sebagian besar orang sudah paham. Sedikit menyerupai semut, kayak semut dengan tubuh yang lunak ya, dan bagian belakang lebih besar. Sebelum memiliki sayap, laron itu biasa disebut dengan rayap, yang merupakan pemakan kayu. Jadi asalnya laron itu rayap, dan memilih menetap di bagian dalam kayu itu selama jadi rayap. Hewan ini memiliki, laron itu ya, memiliki kebiasaan mengerubungi itu apa ya, pokoknya mengerubungi tempat-tempat yang terang, lampu-lampu itu biasanya langsung diserbu. Pada saat munculnya hewan laron, saking banyaknya, biasanya memang banyak jumlahnya itu, jumlah laron yang berkeliaran di lampu-lampu, di rumah-rumah atau di teras-teras, pokoknya ada lampu, ada laron itu kalau memang musim penghujan. Sebagian kita masyarakat, sekalipun orang Islam, itu ada yang memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Dengan cara apa? Banyak. Digoreng tanpa, pokoknya digoreng, ada yang dijadikannya sebagai peyek, semacam-macam. Yang penting dikonsumsi, memanfaatkan saking banyaknya eman-eman. Dibumbuni masako kan ya, enak. Tapi sebenarnya bagaimana? Kadangkala orang itu tidak hati-hati tanpa mengerti terlebih dahulu apakah itu halal atau haram mengkonsumsi laron. Yang menjadi pertanyaan tentu saja, sebenarnya laron ini termasuk hewan yang halal atau haram untuk dikonsumsi. Kalau halal enggak apa-apa, maka haram ya ini harus kita mengingatkan jangan sampai menjadi kebiasaan yang dianggap biasa bahwa itu adalah halal. Jangan sampai semacam itu. Teman-teman santri ngaji bin Aji, kita saling berbagi, sinau, bareng-bareng belajar. Laron atau rayap dalam istilah Arab dikenal dengan kata ardoh, bukan ardoh, ardoh. Hukum mengkonsumsi laron adalah haram. Mengapa? Karena tergolong hewan yang menjijikkan. Hal ini dikutip atau dijelaskan dalam kitab Al-Hayawanul Kubra. Jadi
Nanti yang punya kitabnya bisa dilihat bersama-sama. Ardh atau rayap atau laron ini adalah hewan kecil seukuran separuh dari biji adas. Biji adas itu ya sejenis kacang, pemakan kayu, dikenal juga dengan nama sarfah. Al-ardh duwaibatun sohiratun kanisfil adasah takulul khosabah wahia allati yuqalu laha as-sarfah. Jadi dikenal dengan nama lainnya adalah sarfah. Bisin warra al-muhmalah. Wahia dabatul ardi alladzi dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Hewan ini adalah hewan merayap di bumi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Walamma kana fa'alaha fil ardi udifat ilaiha qala al-Qazwini fil ashkal jadi hewan laron ini merayap di bumi dan disebutkan di dalam kitab Al-Quran. Hewan ini disebut dengan ardh karena tingkah khasnya di tanah, maka namanya udifat tadi ilaiha, maka namanya disandarkan pada tanah. Ard itu tadi, ard itu kan tanah. Imam Al-Qazwini berkata dalam kitab Al-Ishkal ketika ardh memasuki umur 1 tahun. Jadi laron itu kalau umur 1 tahun atau rayap itu umur 1 tahun, maka tumbuh 2 sayap panjang yang ia gunakan untuk terbang menjadi laron. Sebagian karakter laron mampu membangun untuk dirinya sarang yang bagus dari potongan-potongan kayu rayap ya. Ini saat menjadi rayap kemudian ia kumpulkan sebagaimana pintalan sarang laba-laba yang terkatung dari bawah ke atas. Hukum mengkonsumsi hewan ardh adalah haram karena hewan ini dianggap menjijikkan. Ya, menjijikkan menurut orang Arab ya, kalau orang Indonesia ya enggak menjijikkan ya. Sekali lagi ada dalam kitab Hayawanul Kubra. Sebagian kalangan beranggapan bahwa laron adalah hewan yang halal dimakan karena dianggap sebagai salah satu jenis belalang, sehingga bangkainya pun boleh untuk dimakan. Hal ini berdasarkan hadis ukhillat salakum maitatani wa damani fa ammal maitatani al-jarad wal hut wa amad damani fattihal wal kabid. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu bangkai belalang dan ikan, sedangkan 2 darah yang halal itu adalah limpa dan hati. Teman-teman santri ngaji ben aji, jika ditelisik lebih dalam anggapan tersebut, anggapan bahwa laron itu bagian daripada belalang, itu sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pengertian belalang yang dijelaskan dalam berbagai kitab-kitab madhab Syafi'iyah. Misalnya seperti yang terdapat dalam kitab Hasiyah I'anatut Thalibin tentang pengertian belalang. Qaluhu wa yakhilu aqlu maitatil jarod aidil hadis almar wal jarod mushtaqun minal jardi wa huwa bariyun wa bahriyun wa ba'duhu asfarun wa ba'duhu abyadun wa ba'duhu ahmarun wa lahu didani fi sadrihi wa qa'imatani fi wasatihi wa rijlani fi muakhkharihi. Halal mengkonsumsi bangkai belalang berdasarkan hadis yang telah dijelaskan di atas tadi.
Apa sih belalang? Belalang itu adalah hewan darat dan laut. Sebagian tubuhnya ya berwarna kuning, putih dan merah. Ia memiliki dua penyangga pada dadanya yang menegakkan bagian tubuh yang tengah dan memiliki dua kaki pada bagian belalang tubuhnya. Laron kan tidak punya. Definisi jarod itu semacam itu, belalang itu semacam itu. Maka berdasarkan referensi tersebut sangat jelas sekali bahwa laron bukanlah bagian dari jenis hewan belalang. Karena perbedaan ciri-ciri yang terdapat pada kedua hewan tersebut sangat berbeda ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi laron atau rayap ya, kalau rayap itu sebelum punya sayap, kalau sudah sayap menjadi laron, hukum mengkonsumsi laron adalah haram karena dianggap sebagai hewan yang menjijikkan menurut pandangan orang Arab. Begitulah teman-teman mengenai hukum memakan hewan laron sesuai yang ada dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin dan juga kitab yang tadi barusan Al-Fakir baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.